Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa masih semangat? Masih. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ayo kita lanjut pelajaran yang tadi ya. Yang tadi kan udah bab 5 tentang cuaca. Nah, sekarang kita bahas tentang bab 6 sumber energi. Nah, di bumi itu ada berbagai sumber energi. Nah, lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua itu diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan dan hewan. Nah, semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut itu menghasilkan energi. Tadi apa yang menghasilkan energi? Matahari, tumbuhan, hewan, air, dan masih banyak lagi yang menghasilkan energi. Nah, kalian tahu apa itu energi? Apa energi? Bisa dibilang kayak gitu. Nah, bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana energi agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, soal mengamati, ayo mengamati. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba Siti lemas dan hampir jatuh. Nah, wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Nah, sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan? Belum. Nah, berarti kalau pingsan itu kan belum sarapan. Karena lemas, nggak ada energinya. Karena belum sarapan. Iya, ya, kalau mau berangkat sekolah itu wajib sarapan. Nah, ternyata Siti itu belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Nah, sampainya di UKS, Siti disuruh berbaring. Nah, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis. Nah, Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita itu butuh energi. Jadi biasa sarapan ya kalau mau berangkat sekolah. Matahari sumber energi terbesar. Selain makanan, matahari juga merupakan sumber energi. Matahari itu termasuk sumber energi yang paling besar. Nah, semua benda yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Ada air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Kalau air dan udara tadi sumber energi. Kalau hewan dan tumbuhan itu sumber makanan. Nah, makanan itu menghasilkan apa? Kalau kita makan menghasilkan energi. Kalau kita makan itu menghasilkan energi baik bagi tubuh kita. Jadi tumbuhan dan hewan juga termasuk sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Nah, matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Itu kalau kita sebabnya kalau kita di luar itu kan terkena sinar matahari kita kepanasan. Nah, itu matahari itu menghasilkan sumber panas dan energi. Sumber panas dan cahaya ya. Nah, cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di dunia. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis itu dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup di lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi. Apa? Matahari itu merupakan sumber energi listrik. Nah, matahari juga itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, bagaimana caranya
Nah, melalui pembangkit listrik tenaga surya. Disingkat PLTA, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, selain PLTS itu ada berbagai contoh pembangunan negeri. Contohnya itu PLTS, selain PLTS satu lagi kalau pembangkit listrik tenaga air, disingkatnya PLTA. Itu contoh lainnya sumber energi. Nah, energi cahaya matahari itu diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS tadi pembangkit listrik tenaga surya yang terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem di Pulau Bali. Nah, itu salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang ada di Indonesia. Nah, ini contohnya. Contoh pembangkit listrik tenaga Surya. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Nah, kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Nah, ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Nah, melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut yang mengungkapkan rasa suka, cita, dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Ayo nyanyi. Judulnya Matahari, ciptaannya Nur Hasana. Udah pada dengar? Udah ada yang pada dengar belum sebelumnya? Belum ya? Coba kita nyanyi bareng-bareng. Judulnya apa? Matahari. Ciptaannya Nur Hasana. Nah, perhatikan perbedaan yang terdapat. Nah, sekarang udah ya, jemaah ya, ini tadi lagu untuk mengamati matahari. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Nah, perhatikan. Ini ceritanya namanya Siti. Siti ini lagi ngapain? Lagi makan. Hah? Coba lagi ngapain Sitinya? Bukan ya? Bukan. Ini apa? Bukan. Ini Siti ini lagi membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas. Nah, Siti ini lagi membuktikan, dia lagi dicoba, dia lagi riset nih tentang matahari itu, membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas.
melakukan percobaan. Siti itu menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca besar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Nah, berarti ini wadah, ini kapas, ini kaca besar. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Nah, pada percobaan ini kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Nah, butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Matahari itu dapat menyebabkan kebakaran. Nah, tapi nggak secara langsung, tapi harus menunggu waktu yang lama. Nah, kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu yang lama. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Nih contohnya. Nah, perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, beri tanda centang benar pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Nah, kalau tanda centang benar berarti waktunya lebih lama. Ini yang nomor 1 dulu. Mana yang lama, mana yang singkat. Ini yang pertama gambarnya menunjukkan lagi ngapain? Masak sama ganti baju. Mana waktu yang membutuhkan waktu lama dan waktu yang singkat? Masak yang berarti membutuhkan waktu lebih lama. Waktu dikasih tanda centang. Kalau memakai baju ini membutuhkan waktu yang lebih singkat. Berarti ditanda X. Nah, yang kedua, minum sama mandi. Mana yang membutuhkan waktu yang lebih lama? Mandi ya. Mandi itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minum. Ini juga contoh yang ketiga sama aja. Contoh yang ketiga ini lagi ngapain? Sama aja ya, mau minum air. Nah, yang di sebelahnya lagi cuci. Siapa itu cuci baju ya? Lagi cuci baju. Nah, manakah di antara gambar berikut yang menunjukkan waktu lebih lama? Yang cuci baju ya. Minum itu bukan waktu yang sebentar. Dan gambar yang keempat, coba dibandingkan mana yang membutuhkan waktu singkat, mana yang membutuhkan waktu yang lama. Ini lagi ngapain ini dulu? Ini lagi ngapain ini? Tidur. Ini lagi? Mana yang membutuhkan waktu lebih lama? Yang kelima, ini lagi makan dan sedang menyisir rambut. Mana yang membutuhkan waktu lebih lama? Sudah tahu perbedaannya? Nah, kalian sudah membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat. Nah, contoh lainnya nanti Bapak kasih tugas, nanti di rumahnya cari kegiatan yang mana yang lama, cari mana kegiatan yang lebih singkat. Nanti besok dikumpul itu buat PR kalian ya. Nanti dikerjakan di rumah, coba ditulis dulu PR-nya. Sama orang tuanya juga nggak apa-apa. Nanti siswa bersama orang tua itu mencatat kegiatan-kegiatan di rumah. Siswa membandingkan mana yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Berarti ini yang paling lama. Ya, misalnya nih, Vicky lagi di rumah kan lagi makan, sama Vicky lagi mandi. Mana kegiatan Vicky yang lebih singkat, mana kegiatan Vicky yang lebih lama. Nah, nanti kalian tulis mana yang lebih singkat, mana yang lebih lama. Besok kalian kumpul. Itu buat tugas di rumah. Paham? Ada yang mau ditanyain dari penjelasan Bapak Dita? Nah, udah paham semua berarti ya? Udah ya? Baik, kalau udah paham, mungkin cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Bapak tutup ya. Kita sebelum ditutup kita berdoa dulu. Berdoa dulu ya, bareng-bareng. Untuk ketua kelasnya ya disiapin.